orang-orang tersesat dan pilar munafik. Tidak semua orang yang tertinggal di rumah yang rusak memilih diam atau tidur. Ada juga yang tampak aktif, sibuk kesana kemari seolah peduli, seolah bekerja, tapi sesungguhnya mereka hanya mengambil untung dari kekuasaan itu. Inilah golongan orang-orang tersesat. Mereka bukan korban total, mereka tidak apatis, tapi juga bukan pembenah. Mereka bermain di tengah reruntuhan, menjadikan kerusakan sebagai lahan keuntungan pribadi. Secara jasmani, mereka tampak sehat, tapi secara rohani, mereka hancur. Hati mereka mati, nurani mereka tumpul karena kerusakan telah menjadi zona nyaman. Mereka adalah penonton pasif, the silent spectator. Mereka menyaksikan kerusakan dari balik jendela, tidak bergerak, tidak bersuara, menjadi penonton tragedi bangsa, tanpa empati, tanpa aksi. Penikmat kekacauan, the chaos enjoyers. Mereka merasa hidup justru lebih menguntungkan dalam kekacauan. Kekacauan memberi ruang abu-abu untuk melakukan segala hal tanpa batas. Korban abadi, the eternal victims. Mereka menggenggam status sebagai korban untuk menghindar dari tanggung jawab dan perubahan. Mungkin pernah menderita, tapi kini menikmati peran itu selamanya. Penganut politis, the cheerleaders. Mereka mendukung kekuasaan hanya karena fanatisme, menjadi pemandu sorak bagi tokoh-tokoh partai politik, tanpa peduli apakah sang tokoh membangun atau menghancurkan rumah. Pemanfaat celah, the opportunis. Mereka cerdik membaca lubang dalam sistem, tapi bukan untuk menambalnya, melainkan untuk menyelinap dan meraup keuntungan. Pengagum tradisi kosong, the hollow tradition lovers. Mereka memuja simbol-simbol budaya, agama, atau adat, tapi hanya kulitnya saja, tanpa makna, tanpa penghayatan. Pengedar narasi palsu, the fake narrators. Mereka menyebar cerita-cerita semu, mengubah fakta, menyesatkan publik, dan menjadikan kebohongan sebagai alat kontrol. Penolak tanggung jawab, the responsibility deniers. Mereka selalu mencari kambing hitam, menyalahkan masa lalu, pemerintah, rakyat, semuanya, kecuali diri sendiri. Yang lebih tragis, kerusakan rumah ini juga dipertontonkan oleh para pilar negara, para intelektual, agamawan, budayawan, dan aparat negara. Bukannya meluruskan keadaan, mereka justru berubah menjadi manusia munafik, berbicara atas nama rakyat, tapi bergerak demi rating, jabatan, dan keuntungan. Mereka memproduksi kekacauan bukan secara diam-diam, tapi secara sadar dan sistematis. Mereka adalah pembuat film horor. Mereka adalah orang-orang yang mengeksploitasi ketakutan, menjual ketidakpastian, menakut-nakuti publik agar rakyat terus bergantung pada penguasa atau narasi instan. Pengagum puing-puing. Mereka menikmati kehancuran bukan untuk direnungkan, tapi untuk diabadikan dan dirayakan sebagai bahan nostalgia tanpa arah perbaikan. Peramal bencana. Mereka suka menyebarkan pesimisme. Negara ini sudah tamat. Kita tak akan bisa berubah, tapi mereka tidak pernah menawarkan solusi. Kritikus seni. Mereka menganalisis keadaan dengan kata-kata indah, tapi hanya sampai di panggung seminar dan buku, tidak pernah terjun ke medan perbaikan nyata. Pemandu bencana. Mereka menjadikan kesengsaraan rakyat sebagai narasi, dipakai dalam dakwah, acara, hingga konten media. Tragedi dijual, penderitaan dijadikan tontonan. Penjajah asuransi. Mereka menakut-nakuti rakyat agar membeli jaminan dari kelompok tertentu. Apakah itu partai, ormas, atau lembaga? Semuanya demi keuntungan pribadi. Pemasar sensasi. Mereka tidak peduli benar atau salah, yang penting viral dan mengundang emosi.
rusaknya moral ditukar dengan klik dan impresi. Pengumpul antik, mereka melihat kerusakan sebagai koleksi menyimpan kekacauan, sebagai bahan akademik atau seni, tanpa niat sedikit pun untuk memperbaikinya. Mereka semua, baik rakyat, tersesat maupun pilar munafik, menjadikan rumah ini seolah-olah tidak rusak. Padahal atapnya bocor, fondasinya retak, dan rakyat di bawah semakin sekarat. Tapi ingat, kerusakan akan terus tumbuh selama kita menertawakannya, mengaguminya, atau mengambil untung darinya. Apakah kamu termasuk dalam golongan ini?